Ya, pemirsa, menghadapi pandemi COVID-19 kerap kali terjadi silang pendapat antara daerah dan pemerintah pusat. Mengapa hal ini terjadi di tengah tuntutan menjaga keselarasan dalam menghadapi wabah corona? Kita akan berbincang soal ini. Sudah ada bersama saya Gilbert Simanjuntak, anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan, dan juga melalui sambungan telepon Dedi Supriyadi, anggota DPRD fraksi PKS. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Baik. Kita di sini juga menerapkan physical distancing ya Pak ya. Harus ditaati arahan dari pemerintah dan juga presiden kita. Ini menarik sekali. Banyaknya beda pendapat antara pemerintah dan pemerintah daerah dan pusat begitu Pak Gilbert. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, harusnya sesuai dengan undang-undang kepala daerah itu mengikuti arahan pusat. Justru pertanyaan saya kenapa hanya DKI yang begitu? Padahal menurut undang-undang, baik undang-undang mengenai pemerintahan daerah, undang-undang mengenai keuangan, undang-undang mengenai akuntansi, apapun undang-undang kalau udah menyangkut undang-undang daerah, selalu didahului dengan menimbang bahwa di dalam batasan operasionalnya, presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi. Harusnya itu semua patuh Jadi sampai ke aneh bawah. ya Pak ya, kenapa tidak match begitu? Hanya DKI yang begitu. Hanya DKI begitu. Kita akan tanya respon dari Bang Dedi. Bang Dedi, seperti apa respon Anda? Begini ya, jadi ini kan pandemi ini udah dunia ya, dan setiap kepala daerah dan juga pemimpin di tingkat pusat, saya yakin menyikapinya secara sangat bijak, di mana kepentingan kemanusiaan itu ada di atas segalanya. Bahwa ternyata jumlah penderita semakin bertambah, bahwa jumlah korban berjatuhan juga semakin bertambah, bahwa jumlah tenaga kesehatan juga terbatas, tentu juga harus disikapi. Nah, ini yang kita lihat dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga tentunya pada waktu yang tertentu diperlukan langkah-langkah tertentu juga. Dan itu dalam batas kewenangan juga pemerintah provinsi juga. Baik, berarti dianggap mengambil keputusan yang cepat untuk warganya begitu ya Pak? Ya, untuk kepentingan kemanusiaan supaya tidak jatuh korban lebih banyak lagi ya. Baik, Pak Gilbert, banyak yang beranggapan memang kepala daerah yang mengetahui apa yang diinginkan yang pas untuk masyarakatnya. Apakah hal ini tepat untuk DKI Jakarta? Jadi pertanyaan justru, emangnya kepala daerah yang lain tidak punya kemanusiaan? Kalau tadi kata Pak Dedi, alasan kemanusiaan yang di atas, justru ini yang mau saya tekankan. Hilangkan unsur politik dalam hal ini. Ini baunya sudah nggak bau kemanusiaan. Baunya udah berbeda nih. Sekarang DKI sendiri menganggarkan berapa? Kan paling kecil anggaran dari APBD dibandingkan APBD-nya, dibandingkan dengan pemerintah daerah lain yang APBD-nya berapa, dikucurkan berapa. Kita 54 kok yang baru keluar resmi dari 87 triliun sekian. Baik. Yang lain 500 miliar dari berapa? Ini kan kalau katanya ini kemudian unsur kemanusiaan, betul, saya sangat-sangat setuju karena itu hilangkanlah sifat kompetisi dengan pusat. Justru harus muncul sifat untuk mendahulukan masyarakat, begitu. Baik, dicium ada unsur politik. Bang Dedi, seperti apa tanggapan Anda ada unsur politik? Benarkah itu? Memang repot ya kalau semua ujung-ujungnya ke politik. Sebenarnya harusnya kita ngelihat ke depan aja. Seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat hari ini, kita patut apresiasi di mana peraturan pemerintah pembatasan sosial berskala besar itu keluar dengan dasar-dasar undang-undang kekarantinaan kesehatan yang utamanya. Baru undang-undang berikutnya ya, undang-undang bencana dan undang-undang keadaan bahaya. Nah, ini yang seharusnya kita lihat ke depan. Karena kalau buat kami ya terutama ya di Dewan di fraksi PKS melihatnya bahwa langkah-langkah yang memang harus dilakukan seperti yang sudah dianjurkan dari mulai WHO sampai dengan pakar-pakar di bidangnya itu dan juga ini juga dianjurkan sendiri oleh pemerintah pusat agar misalnya stay at home, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Jadi menurut Anda tidak ada unsur politik begitu ya? Bang Dedi? Saya enggak melihat hal itu terjadi. Yang ada adalah concern dari pemimpin. Kita akan tanyakan kepada yang lebih sensitif mengenai unsur politik ini. Mungkin Pak Gilbert, apa unsur politik yang Anda tangkap?
Ya sangat kasat mata ya. Kenapa kemudian selalu membawa isu lockdown? Kalau mau isu lockdown, Indonesia ini kan begitu luas dan kemudian kepala daerah lain yang harusnya menebarkan isu ini. Karena mereka berbuat lebih banyak begitu. Dan kemudian kasus ini kan sekarang Jakarta ini sudah self lockdown sebenarnya. Hanya kita tidak menggunakan istilah lockdown. Apa bedanya lockdown dengan kondisi yang sekarang? Bedanya hanya dengan subsidi pangan saja. Apa Anda masih berani berkeliaran? Apa orang masih berani berkeliaran? Semua sudah self lockdown, isolasi mandiri yang justru kita menyukai ini ada kesadaran dari masyarakat yang tidak lockdown, yang tidak mengisolasi karena memang harus bekerja atau kedua memang masyarakat yang buat dia ya mati aja nggak apa-apa gitu. Dan kita sangat melihat nyata di lapangan ini yang perlu disubsidi dan ini subsidi siapa? Ya kemudian harus didata dulu RT RW-nya oleh Pemda. Pemda melakukan itu enggak? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Karena kalau mau dilakukan lockdown untuk memutus rantai ini, kata kunci buat wabah itu penyebaran. Saya menghadapi wabah 3 kali dulu. Wabah 87 demam berdarah, saya pernah menghadapi wabah hepatitis E di pedalaman, wabah campak dulu. Saya mengerti betul sifat wabah itu. Dan ini yang keempat buat saya. Ini semua akan berakhir, ada puncaknya dan kemudian kita lihat. Ini di dalam waktu beberapa lama lagi, karena kita sudah melakukan self lockdown atau isolasi mandiri atau apapun istilahnya, dalam beberapa minggu yang lalu, kita akan melihat jumlah kasus ini akan menurun nih dalam beberapa minggu ke depan. Baik. Yang justru dibutuhkan oleh daerah sekarang untuk melakukan, mereka mengidentifikasi pasien, bukan pasien lah, ODP atau PDP yang datang ke daerahnya, langsung dikucilkan, istilah dalam arti tanda kutip ya, dikucilkan, diisolasi agar tidak kontak dengan yang lain. Dengan begitu jumlah kasus di daerahnya nggak banyak. Naik begini dengan naik langsung landai begitu itu kan sangat beda dan itu kata kuncinya adalah memutus penularan. Ini menarik sekali. Nah, yang terbaru pemirsa perbedaan kebijakan daerah dan pusat adalah soal keluar masuknya bus antar kota antar provinsi yang masuk ke Jakarta. Pemprov DKI ingin membatasi sementara, lagi-lagi pemerintah pusat membatalkan aturan tersebut. Baik, nah ini menarik juga ya Pak ya, ada peraturan-peraturan yang mungkin harus disinkronisasi antara pusat dan juga pemerintah. Lucu sekali karena DKI Jakarta ini kan berada di bagian atau dekat dengan pemerintah pusat, namun kita lihat balap-balapan ini rupanya Pak Gilbert. Ya, ini yang saya maksudkan ya Mbak ya. Kenapa tidak kerjasama? Kenapa selalu kompetisi? Dan ini bukan pertama sekali loh kompetisinya. Sebelum wabah ini sudah kompetisi, banjir sudah kompetisi, ini sudah kompetisi. Baik, jadi banyak hal sebelum ini ya? Dan orang pun melihat ini sebenarnya maunya apa sih? Politisasi ini atau kemudian menyelesaikan masalah? Kalau menyelesaikan masalah berikan anggaran yang cukup. Ini anggaran dari di DKI pun tidak sebesar dari pemerintah lain. Padahal APBD-nya paling besar begitu. Jadi ya kita kerja seperti kata Pak Dedi tadi sangat setuju. Unsur kemanusiaan utamakan lah. Baik, kita ke Bang Dadi lagi. Apakah betul Bang ini terasa kompetisinya begitu? Saya juga heran juga ya karena justru yang menggunakan dan bahkan menerapkan lockdown itu justru bukan DKI Jakarta. DKI Jakarta sangat patuh ya dengan pemerintah pusat. Kita lihat Tegal, tapi kan atau beberapa kota lain yang menyatakan lockdown, lokal lockdown. Tapi kan kita tahu bahwa pemerintah pusat tidak menyebut itu sebagai politisasi ya. Nah ini DKI Jakarta berpikiran untuk menyelamatkan warganya dengan melakukan tadi ya bekerja, belajar dan beribadah di rumah sehingga di lapangannya kan harus ada tindakan-tindakan yang nyata seperti sekarang kita udah bisa lihat bagaimana busway MRT itu udah sangat kosong ya. Dan ada hasilnya gitu, seperti itu. Baik, berbicara soal angkutan umum, Bang Dedi dan juga Pak Gilbert, soal keluar masuknya bus. Angkutan umum ini saya juga tadi ini juga menurut saya ini sebenarnya kepentingannya bukan hanya kepentingan DKI ya. Saya dengar dengan langsung ya apa kata-kata Pak Ridwan Kamil, Pak Ganjar, bagaimana supaya yang Bang Dedi kita dengarkan dulu ini ada informasi
mengenai soal keluar masuknya bus antar kota antar provinsi yang masuk ke DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta ingin membatasi sementara, lagi-lagi pemerintah pusat membatalkan aturan tersebut. Poin utamanya adalah Jakarta adalah epicenter. Dan kita berharap apa yang sekarang terjadi di Jakarta tidak menyebar ke seluruh Indonesia. Karena itulah langkah-langkah pembatasan dilakukan. Nanti biar detailnya Pak Kepala Dinas Perhubungan aja menjelaskan. Terkait dengan adanya rencana untuk menutup akses bis akap dari dan menuju Jakarta yang sudah direncanakan, sesuai dengan apa yang diputuskan dari hasil rapat terbatas pada pagi hari ini, Senin tanggal 30 Maret 2020, Presiden akan melakukan kajian terhadap dampak ekonominya terlebih dahulu. Sehingga semua pembatasan transportasi sesuai dengan arahan dari PLT Menteri Perhubungan diminta untuk ditunda dulu sambil menunggu kajian dampak ekonomi tersebut diselesaikan. Jadi akhirnya diputuskan bahwa pelarangan akses atau penutupan akses bis akap dari dan menuju DKI Jakarta untuk sementara ditunda. Ya, Bang Deddy, kita dengarkan bersama lagi-lagi Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan akhirnya ya ditunda oleh pemerintah pusat. Ini bukan kali ini terjadi, Bang Deddy. Ya, jadi tadi Pak Gilbert mengatakan kompetisi, persaingan dan sebagainya. Saya jadi bingung ini karena apa relevansinya pemerintah provinsi berkompetisi dengan pemerintah pusat? Nggak relevan. Memang nggak seimbang kan, artinya memang apa yang kalau kita melihatnya dari aspek bahwa ini adalah sebuah upaya supaya dari epicenter ini tidak ada epicentrum baru penyebaran wabah COVID, saya kira itu sudah selesai itu masalah kebijakan pembatasan bus akap ini. Baik. Ini menjadi lucu karena kita melihat pemerintah menyuarakan untuk tetap kompak, tapi kita diperlihatkan juga ketidakkompakan ini. Pemirsa, kita akan bahas ini, tetap bersama kami di Special Report.